Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatun Nabilah, NPM 242302223. Saya akan memaparkan materi tentang memahami konsep kajian morfologi. Yuk langsung saja ke penjelasannya. Apa saja sih bagian-bagian dari konsep kajian morfologi? Yang pertama yaitu pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan cara kata-kata tersebut dibentuk, dengan meliputi pembentukan kata, jenis-jenis morfem, dan hubungan antara morfem dalam suatu kata. Yang kedua yaitu unit kajian morfologi. Unit kajian morfologi terbagi menjadi 3. Yang pertama morfem, yaitu unit terkecil yang memiliki makna dalam sebuah bahasa. Yang kedua kata, yaitu satuan dasar dalam bahasa yang terdiri dari suatu atau lebih morfem. Yang ketiga afiliasi morfem, yaitu hubungan antara morfem yang membentuk suatu kata. Dan yang ketiga yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata dalam konsep kajian morfologi terbagi menjadi 4. Yang pertama afiksasi, yang kedua komposisi, yang ketiga reduplikasi, dan yang keempat konversi. Afiksasi yaitu penambahan morfem di awal atau di akhir kata. Sedangkan komposisi yaitu penggabungan 2 atau lebih kata dasar untuk membentuk kata baru. Yang ketiga reduplikasi yaitu pengulangan sebagian atau seluruh kata untuk membentuk kata baru. Sedangkan konversi yaitu penggunaan kata dasar dalam pembentuk yang sama untuk mengungkapkan makna yang berbeda. Yang keempat, jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem dalam konsep kajian morfologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Yang kedua, morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain. Yang ketiga, morfem derivatif, yaitu morfem yang memberikan makna atau fungsi tambahan pada kata. Yang keempat yaitu morfem infleksi, yaitu morfem yang mengubah bentuk kata untuk menunjukkan keterangan tata bahasa seperti bentuk jamak, waktu, dan kepemilikan. Yang kelima yaitu analisis struktur kata dalam konsep kajian morfologi. Dengan memahami struktur internal suatu kata dengan membeda komponen morfem yang membentuknya. Contoh, membaca. Kata membaca terdiri dari morfem dasar baca ditambah dengan awalan me dan akhiran kan. Yang keenam yaitu hubungan morfologi dengan aspek bahasa lain. Hubungan morfologi dengan aspek bahasa lain terbagi menjadi 2. Yang pertama morfologi dan fonologi, yang kedua morfologi dan sintaksis. Morfologi dan fonologi yaitu keterkaitan antara struktur kata dengan pengucapan atau fonem yang ada dalam suatu bahasa. Sedangkan morfologi dan sintaksis yaitu pengaruh struktur morfologi terhadap susunan kata dalam kalimat dan hubungannya dengan fungsi sintaksis. Yang ketujuh yaitu signifikansi kajian morfologi. Memahami pembentukan kata-kata dalam bahasa, membantu dalam proses pembelajaran bahasa dan pengajaran bahasa kepada pemula, dan menyediakan landasan untuk analisis linguistik lebih lanjut seperti sintaksis dan semantik. Dan yang kedelapan, contoh penerapan kajian morfologi. Analisis morfologi dalam pembentukan kata kerja, kata benda, dan kata sifat dalam bahasa Indonesia. Studi perbandingan morfologi antara bahasa-bahasa yang berbeda untuk menemukan pola-pola umum dan perbedaan. Kesimpulan dari pemaparan materi tentang konsep kajian morfologi, dengan memahami konsep-konsep dasar dalam kajian morfologi, kita dapat lebih mendalam dalam memahami struktur internal bahasa dan proses pembentukan kata. Dengan memahami konsep kajian morfologi, kita dapat mengenali struktur internal kata, pembentukan kata, dan hubungan antara morfem dan dalam suatu bahasa. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang bahasa itu sendiri loh, tetapi juga membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa.
serta memberikan landasan untuk analisis linguistik lebih lanjut. Dengan demikian, kajian morfologi menjadi penting dalam memahami keberagaman dan kompleksitas bahasa manusia. Menurutmu, bagaimana pemaparan materinya? Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang konsep kajian morfologi. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.